Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Tika Family. Nah, kali ini aku akan buat pesanan lemper ayam ya. Nah, ini beras ketannya udah aku rendam semalaman. Nah, ini aku cuci kembali, kemudian ini kita kukus. Nah, untuk kukusnya di sini aku pakai api kecil. Nah, beras ketannya ini kita kukus kurang lebih 45 menitan ya. Sambil mengukus beras ketannya, kita buat isiannya dulu. Nah, di sini ada ayam, dada ayam yang aku gunakan udah aku rebus terus aku blender ya. Oke, ini kita akan blender bumbu-bumbunya dulu. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, dan cabai rawit karena aku ingin buat isiannya ini agak pedas. Nah, bumbu-bumbunya ini nanti kita blender ya teman-teman. Nah, kalau kalian nggak suka pedas, kalian boleh skip cabai rawitnya. Atau kalian bisa sesuaiin pesanan aja ya. Kalau pesanannya lempernya isiannya nggak mau pedas, jadi nggak usah pakai cabai. Kalau isiannya mau pedas ya pakai cabai dong. Nah, ini kita blender ya. Kemudian siapkan pan. Nah, aku blender bumbunya ini tanpa minyak sama sekali ya teman-teman. Jadi aku cuma menggunakan air. Lalu ini kita blender. Aku tambahkan serai yang udah digeprek, daun salam. Nah, ini kita tumis ya sampai kadar airnya berkurang. Nah, setelah kadar airnya berkurang, kalian boleh tambahkan sedikit minyak. Baru ini kita tumis sampai benar-benar wangi dan gak bau lengu atau gak bau bumbu sama sekali. Nah, ini kita tambahkan air lalu kita biarkan mendidih sejenak ya. Nah, di sini juga aku tambahkan ketumbar bubuk, terus aku juga tambahkan lada bubuk ya. Tambahkan kaldu bubuk, kalian bisa koreksi rasanya dulu. Nah, ini kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini kita biarkan agak kering sedikit ya teman-teman. Nah, setelah bumbunya benar-benar tanak, kalian bisa masukin ayamnya. Kemudian ini kita aduk. Nah, untuk nyala apinya sebaiknya kalian menggunakan api sedang cenderung kecil ya. Oh iya, sudah sejauh ini sampai belum sapa teman-teman. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan baik ya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu diberikan yang terbaik. Amin. Nah, di sini juga aku akan kasih tips ya untuk isiannya. Kalau kalian ingin buat isian lemper, sebaiknya isiannya itu agak kering ya teman-teman. Tapi disesuaikan selera aja. Kenapa kalau agak kering, itu biasanya tahan lama. Tapi kalau ingin dimakan cepat ya, kalian bisa buat isiannya ini agak nyemek ya, atau agak nggak terlalu kering, tetap basah, tapi kan dimakan pada hari itu juga boleh. Tapi kalau ingin disimpan sehari semalaman, isiannya itu wajib dalam keadaan kering biar tahan lama. Nah, di sini juga aku kelupaan ya, tambahkan gula pasir. Aku tambahkan 1 sendok makan, jadi ada pedas manisnya. Ada gurihnya juga dari santan. Nah, untuk isian kali ini aku buat yang agak kering ya teman-teman, biar agak tahan lama si lemper ayamnya ini. Oke, ini udah ya, udah agak kering seperti ini, kemudian kita sisihkan. Nah, lanjut kita akan buat dulu santan untuk si ketannya. Nah, di sini aku pakai daun salam, serai, dan santan. Untuk airnya di sini aku pakai sebanyak kurang lebih 900 ml karena aku menggunakan beras ketan sebanyak 1,5 kilo ya. Nah, ini kita masak ya sampai santannya ini mendidih tapi nggak pecah santan. Nah, gimana tuh maksudnya? Maksudnya santannya ini jangan ditinggal ya. Pada saat kalian merebus santannya, ini wajib kalian aduk terus. Jangan sampai santannya pecah. Oke, nah ini udah mendidih ya. Kalian bisa lihat ada buih-buih kecilnya. Kemudian kita matikan kompornya. Selanjutnya kita pindahkan ketan yang udah kita kukus. Nah, ketannya ini masih hangat-hangat ya. Jadi kalau kalian ingin buat santannya lebih baik 5 menit atau 10 menit dari ketannya ini tanak. Nah, ini udah, kemudian ini kita diamkan dulu sampai benar-benar ketannya ini meresap dengan santannya. Nah, setelah meresap dengan santannya, ini kita akan kukus kembali ya. Aku pakai alasan daun pisang biar lebih wangi. Oke, nah kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini siap untuk kita kukus. Pertama, kita panasin airnya dulu, baru ini kita kukus. Biar tahan lama, kukus ketannya ini yang udah diberi santan agak lamaan lagi ya teman-teman. Biar benar-benar ketannya ini tanak.
Nah, ini ketan yang udah kita kukus tadi ya, udah matang, kemudian kita ambil wadah. Nah, ini aku akan cetak aja, disesuaikan selera sih teman-teman. Kalau kalian ingin timbang satu-satu boleh, tapi ini aku ingin buatnya lebih cepat aja, jadi aku cetak aja seperti ini. Nah, aku rapikan, aku bagi dua ketannya. Nah, ini loyangnya agak lumayan besar ya teman-teman, jadi kita tekan-tekan aja seperti ini. Kalian lakukan sampai semua udah kita kukus ini rata. Nah, kalau menurut teman-teman, cara buat lemper yang sat kayak gini gimana? Rekomenin nggak? Atau kalian ingin timbang satu persatu biar beratnya sama? Atau kalian lebih prefer kalau digulung satu persatu? Komen di bawah ya. Nah, ini udah rata, kemudian aku pindahkan ke loyang yang agak besar. Kemudian nanti aku akan cetak lagi sama persis lebar yang udah aku cetak di awal ya. Nah, ini kita lakukan sampai mendapatkan dua loyang seperti ini. Nah, ini langsung aja, ini loyang kedua udah aku bentuk, kemudian kita kasih isi ayam yang udah kita buat tadi. Nah, untuk isiannya ini memang sengaja ya, aku buatnya kering, biar, kenapa? Biar tahan lama dong. Nah, karena ini aku buatnya malam dan besok paginya nanti aku akan panggang, jadi kita buatnya agak kering seperti ini ya teman-teman. Oke, ini udah ya, isiannya lumayan banyak. Kita tekan-tekan biar padat. Nah, ini kalian lakukan sampai semuanya merata. Lanjut, setelah merata kita ambil ketan yang udah kita bentuk di awal tadi, lalu kita taruh di bagian atasnya. Nah, ini kita tekan-tekan ya, biar menyatu dan kita rapatkan, kita rapikan biar merata. Nah, kira-kira seperti ini ya, teman-teman. Oke, nah di sini aku akan pindahin dari loyang ke talenan biar mudah aja potongnya, atau kalian bisa potong juga di talenannya ya, disesuaikan selera aja. Tapi di sini aku akan pindahin karena talenannya mau dipakai lagi untuk cetak lemper selanjutnya. Nah, ini sebelum kita potong, kita rapikan dulu lempernya pinggir-pinggirannya teman-teman, baru kalian nanti bisa potong-potong. Untuk besarannya disesuaikan selera. Kali ini aku akan buat yang agak besar ya teman-teman. Tapi kalau ingin dijual 3 ribuan atau 5 ribuan, kalian bisa pakai ukuran setengah dari yang aku punya ya. Karena ini mintanya yang agak besar, jadi kita buat atau kita potong-potong yang agak besar. Tapi di sini kalian bisa sesuaiin permintaan customer ya teman-teman. Kalau ingin harga lempernya yang di under 5 ribuan, kalian bisa potong-potong agak kecil-kecil. Disesuaikan permintaan aja atau disesuaikan dengan perjanjian di awal pada saat pesan lempernya. Kalau aku biasanya seperti itu sih. Oke, nah setelah lempernya ini kita potong-potong, kemudian kita ambil satu potong ya. Jadi satu loyang itu aku jadinya sekitaran 20 pieces aja karena ukurannya agak besar. Tapi kalau kalian ingin lebih kecil, kalian bisa pakai setengahnya ya. Itu biasa dijual 3.000 sampai 3.500 kalau setengah lempernya seperti ini, agak kecil-kecil. Tapi ini mintanya agak besar, jadi kita buat yang agak besar. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Oh ya, aku ralat bukan sekitaran 20 pieces per loyang, tapi ada sekitaran 24 ukuran gede seperti ini. Jadi kalau kalian ingin buat yang lebih kecil, kalian bisa dapat kira-kira per loyangnya itu sekitaran 50 biji lemper dengan menggunakan beras ketan kurang lebih 1,5 kilo ya, tapi ukurannya agak kecil-kecil. Oke, nah ini kita akan bungkus aja seperti ini ya. Nanti aku akan double lagi karena ini dia mintanya lempernya mau dipanggang. Nah, ini aku buatnya malam biar besoknya nggak keteteran manggang lempernya. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini, cantik banget dan rapi banget ya, kalian bisa lihat. Karena dianya minta dipanggang, jadi kita bungkus lagi lempernya dengan menggunakan daun pisang yang agak besar. Kali ini aku buat lempernya dibungkus biasa aja ya teman-teman. Jadi aku menggunakan staples biar lebih mudah. Kalau nggak ada, kalian bisa menggunakan tusuk gigi, disesuaikan selera aja. Nah, kalau pesanan pagi seperti ini, kalian bisa bungkus-bungkus lempernya ini yang udah matang, lalu kalian bisa simpan di showcase. Dan keesokan paginya di waktu subuh, kalian bisa panggang lempernya ini sampai benar-benar wangi dan sampai daunnya benar-benar panggang karena ini udah matang ya sebenarnya. Jadi kita cari tekstur-tekstur panggangannya aja. Lalu biar mudah, kalian bisa packingnya pagi-pagi biar nggak keteteran sih menurut aku. Kalau kalian paginya baru bungkus pasti keteteran banget kalau orderan pagi ya teman-teman.
Oke, nah kalian lakukan sampai semua lempernya ini habis terbungkus dengan rapi. Nah, selanjutnya ini kalian bisa simpan dulu di showcase dan keesokan paginya kalian bisa panggang lempernya ini ya teman-teman, biar nggak keteteran. Nah, kalau aku di sini aku panggangnya dengan menggunakan arang aja karena ini dari kulkas, jadi ya wajib kita menggunakan api sedang biar daunnya nggak cepat-cepat gosong, tapi di bagian dalamnya itu masih dingin. Oke, nah kalian panggang lempernya ini sampai benar-benar matang ya. Nah, ini kalian bisa lihat kan gede hasilnya. Nah, kalau kalian ingin jual yang harga minim, kalian bisa bagi dua, seperti yang aku bilang di awal tadi. Nah, untuk tekstur lempernya sendiri, di sini aku akan memperlihatkan ini pulen, isiannya full. Pokoknya ini wajib untuk kalian coba di rumah, dijadikan ide jualan, juga sangat recommended. Semoga resepnya bermanfaat ya. Sampai ketemu di resep selanjutnya. Assalamualaikum.